Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah metode penelitian kuantitatif yang diampu oleh Bapak Riza Musni, SPMKes, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai populasi dan sampel dalam metode penelitian kuantitatif. Sebelum memasuki pembahasan, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya sendiri Asram Lana dan ketiga teman saya ada Rizky Ayuwanda, Muslimatul Haq, dan Messi Ananda. Baiklah, saya mengawali presentasi ini dengan pengertian dari populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek tersebut. Sementara sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jika populasi besar dan tidak memungkinkan peneliti untuk mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, atau waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Jadi sampel merupakan perwakilan dari populasi yang dijadikan sebagai objek atau subjek penelitian. Baik, saya Muslimatul Haq akan menjelaskan teknik-teknik sampling. Teknik sampling dikelompokkan menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi yang pertama ada simple random sampling. Dikatakan simple karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Yang kedua ada proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan yang berstrata, maka populasi pegawai itu berstrata. Misalnya, jumlah pegawai yang lulus S1 adalah 45, sedangkan S2 30, STM 800, ST 900, SMEA 400, SD 300. Jumlah sampel yang harus diambil meliputi strata pendidikan tersebut. Yang ketiga ada disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel. Bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional, misalnya pegawai dari unit kerja tertentu mempunyai 3 orang lulusan S3, 4 orang lulusan S2, 90 orang S1, 800 orang SMU, 700 orang SMP, maka 3 orang lulusan S3 dan 4 orang S2 itu diambil semuanya sebagai sampling karena dua kelompok ini terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1, SMU, dan SMP. Yang keempat ada cluster sampling atau area sampling. Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Misalnya penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Misalnya di Indonesia terdapat 30 provinsi dan sampelnya akan menggunakan 15 provinsi. Maka pengambilan 15 provinsi itu dilakukan secara random. Tetapi perlu diingat, karena provinsi-provinsi di Indonesia itu tidak berstrata atau tidak sama, maka pengambilan sampelnya perlu menggunakan stratified random sampling. Teknik sampling daerah ini sering digunakan melalui 2 tahap, yaitu tahap pertama menentukan sampel daerah dan tahap berikutnya menentukan orang-orang yang ada pada daerah itu secara sampling juga. Saya, Messi Ananda, akan melanjutkan penjelasan mengenai teknik-teknik sampling. Teknik sampling yang kedua, non-probability sampling. Apa sih yang dimaksud dengan non-probability sampling? Jadi, non-probability sampling itu adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi sampel. Yang pertama ada sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Contohnya nih, anggota populasinya ada 100 orang. Jadi, setiap anggota itu udah diberi nomor urut dan nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 100. Nah, untuk pengambilan nomor urutnya ini terserah
Boleh nomor yang ganjil saja, nomor yang genap saja, boleh juga dari kelipatan bilangan tertentu. Yang kedua ada sampling kuota. Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang memiliki ciri tertentu sampai jumlah yang diinginkan. Contohnya nih, ada sebuah penelitian mengenai pendapat masyarakat terhadap pelayanan masyarakat dalam urusan izin mendirikan bangunan. Nah, jumlah sampelnya ini sudah ditentukan 500 orang. Jika jumlah data sampelnya itu nggak sampai 500 orang, berarti penelitiannya yang dianggap nggak selesai. Nah, bagaimana solusinya? Kan setiap kelompok itu anggotanya 5 orang. Jadi setiap orang itu diharuskan mencari 100 orang untuk dijadikan sampel. Nah, jika nggak dapat juga, 5 orang tersebut harus semaksimal mungkin mendapatkan 500 orang untuk dijadikan sampel agar penelitiannya selesai, karena sudah ditentukan kan sampelnya itu 500 orang. Yang ketiga itu ada sampling insidental. Sampling insidental itu merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti. Nah, misalnya nih, saya ingin melakukan sebuah penelitian. Kemudian saya bertemu dengan seseorang. Nah, menurut saya seseorang tersebut itu sudah pas untuk saya jadikan sampel. Nah, orang tersebut boleh saya jadikan sampel dan datanya boleh saya ambil, tentu saja dengan persetujuan orang tersebut. Nah, yang keempat ada sampling purposive. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya nih, saya ingin melakukan penelitian tentang kualitas suatu makanan. Berarti saya harus mencari sampelnya itu orang yang ahli dalam bidang makanan. Contoh lainnya, saya ingin melakukan penelitian terhadap kondisi politik di suatu daerah. Jadi, saya itu harus mencari sampelnya itu orang yang ahli dalam politik. Nah, yang kelima ada sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang diinginkan membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh ini adalah sensus, di mana semua anggota populasi itu dijadikan sampel. Yang keenam itu ada snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Dalam teknik ini, pertama-tama dipilih 1 atau 2 orang, tetapi karena 2 orang tersebut belum cukuplah memberikan data, maka peneliti mencari orang lain untuk melengkapi data yang diberikan oleh 2 orang sebelumnya. Saya Rizka Ayuanda. Di sini saya akan memaparkan tentang bagaimana cara menentukan ukuran sampel. Berapa jumlah anggota sampel yang paling tepat digunakan dalam penelitian? Jawabannya adalah tergantung pada tingkat ketelitian atau kesalahan yang dikehendaki. Tingkat ketelitian atau kesalahan yang dikehendaki sering tergantung pada sumber dana, waktu, dan tenaga yang tersedia. Makin besar tingkat kesalahan, maka akan semakin kecil jumlah sampel yang diperlukan. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil tingkat kesalahan, maka akan semakin besar jumlah anggota sampel yang diperlukan sebagai sumber data. Berikut ini tabel penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu yang dikembangkan oleh Isaac dan Michael untuk tingkat kesalahan 1%, 5%, dan 10%. Dan berikut ini adalah rumus untuk menghitung ukuran sampel dari populasi yang diketahui jumlahnya. Berikut adalah cara menentukan anggota sampel dengan menggunakan nomogram Harry King. Dalam nomogram tersebut, jumlah populasi maksimum 2000 dengan taraf kesalahan yang bervariasi mulai dari 0,3% sampai dengan 15%. Dan faktor penggali yang disesuaikan dengan taraf kesalahan yang ditentukan. Dalam nomogram terlihat untuk confidence interval 80% dengan faktor penggalinya sama dengan 0,780. Untuk 85%, faktor penggalinya sama dengan 0,785. Untuk 95%, faktor penggalinya sama dengan 1,195.
Dan untuk 99%, faktor penggalinya sama dengan 1,573. Contoh menentukan ukuran sampel. Akan dilakukan penelitian untuk mengetahui tanggapan suatu kelompok masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah tertentu berjumlah 1.000 orang, yang dapat dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan, yaitu lulusan S1 berjumlah 50 orang, sarjana muda 300 orang, SMK 500 orang, SMP 100 orang, dan SD 50 orang. Dengan menggunakan tabel yang dikembangkan oleh Isaac dan Michael, bila jumlah populasi 1.000, kesalahan 5%, maka jumlah sampelnya adalah 258. Karena populasi berstrata, maka sampelnya juga berstrata, yang ditentukan oleh jenjang pendidikannya. Berdasarkan perhitungan, jumlah sampel untuk kelompok S1 berjumlah 13, untuk sarjana muda sebanyak 78, untuk SMK berjumlah 129, untuk SMP berjumlah 26, dan untuk SD berjumlah 13. Jika hasil perhitungan merupakan pecahan, sebaiknya dibulatkan ke atas, sehingga jumlah sampelnya lebih dari 258. Ini lebih baik daripada sampel kurang dari 258. Roscoe dalam buku Research Methods for Business tahun 1983 memberikan saran-saran tentang ukuran sampel untuk penelitian, meliputi yang pertama, ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500. Yang kedua, bila sampel dibagi dalam kategori, misalnya pria, wanita, pegawai negeri dengan pegawai swasta, dan sebagainya, maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 30. Yang ketiga, bila dalam penelitian akan dilakukan analisis dengan korelasi atau regresi ganda, maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Misalnya, variabel penelitian ada 5, independen, ditambah dependen, maka jumlah anggota sampel sama dengan 10 kali 5, yaitu 50. Yang terakhir, untuk penelitian eksperimen yang sederhana yang menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 sampai dengan 20. Telah dijelaskan sebelumnya dua teknik sampling, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Pengambilan sampel secara random atau acak dapat dilakukan dengan bilangan random, komputer maupun undian. Bila pengambilan dilakukan dengan undian, maka setiap anggota populasi diberi nomor terlebih dahulu, sesuai jumlah anggota populasi. Karena teknik pengambilan sampel adalah random, maka setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Baiklah, cukup sekian presentasi kami mengenai populasi dan sampel dalam metode penelitian kuantitatif. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.